Laki-laki ini adalah sosok yang menolak untuk terkenal. Dirinya hanya ingin bermain musik untuk menyuarakan keresahannya dan kegelisahan batinnya. Namun justru lagu-lagunya yang dibuat dengan kejujuran, keras serta berisik, itulah yang sulit diabaikan. Muda-mudi saat itu merasa lagunya menjadi suara perwakilan di generasinya, dan tidak butuh waktu lama, tiba-tiba lagu-lagunya yang dinyanyikan laki-laki ini justru mengguncang dunia. Laki-laki itu bernama Kurt Cobain. Kurt Donald Cobain lahir pada 20 Februari 1967 di Aberdeen, Washington. Kota kecil, hujan, industri kayu, dan minim ruang untuk mimpi besar. Sejak kecil, Kurt sudah menunjukkan ketertarikan kuat pada musik dan seni. Ia mulai bermain piano di usia 4 tahun, lalu gitar di usia remaja. Namun hidupnya berubah drastis ketika orang tuanya bercerai saat ia berusia 9 tahun. Perceraian ini meninggalkan luka mendalam. Kurt sering berpindah rumah, dari ayah, ibu, hingga kerabat lain. Ia merasa ditolak, tidak diinginkan, dan kehilangan rasa aman. Di sekolah, Kurt bukan anak populer. Ia pendiam, sensitif, dan sering merasa tidak cocok. Disinilah musik menjadi pelarian. Ia jatuh cinta pada punk rock, band seperti Black Flag, Melvins, Sex Pistols, dan Pixies memberinya bahasa baru, bahasa kemarahan, kejujuran, dan perlawanan. Tahun 1987, Kurt bertemu Chris Novoselic. Mereka berbagi selera musik yang sama, serta ketertarikan pada punk dan underground scene. Setelah beberapa pergantian drummer, Nirvana akhirnya terbentuk dengan Dave Grohl pada 1990. Nama Nirvana sendiri dipilih Kurt karena ia menginginkan sesuatu yang tenang dan indah, berbanding terbalik dengan suara musik mereka. Tahun 1989, Nirvana merilis album debut Bleach di label independen Sub Pop. Album ini mentah, berat, dan gelap. Meski tidak langsung sukses secara komersial, Bleach memperkenalkan Nirvana sebagai bagian penting dari skena grunge Seattle. Tidak sukses secara komersial, tapi cukup untuk menandai bahwa sesuatu sedang tumbuh. Segalanya berubah pada tahun 1991. Nirvana merilis album kedua mereka, Nevermind. Album ini awalnya diproyeksikan hanya terjual puluhan ribu kopi. Namun yang terjadi justru sebaliknya saat lagu Smells Like Teen Spirit dilepas. Single Smells Like Teen Spirit meledak tanpa peringatan. Dalam hitungan bulan, lagu ini menguasai radio, MTV, dan menjadi suara generasi muda yang muak terhadap kepalsuan era sebelumnya. Nevermind terjual lebih dari 30 juta kopi di seluruh dunia, dan secara simbolis menggusur Michael Jackson dari puncak tangga album Billboard. Grunge yang sebelumnya hanya milik skena bawah tanah Seattle berubah menjadi arus utama global. Dalam waktu singkat, Kurt Cobain berubah menjadi ikon rockstar. Media menyebutnya juru bicara generasi. Kurt menolak citra rockstar. Ia tidak nyaman disebut juru bicara generasi. Di tengah puja-puji, ia mulai merasa kehilangan kendali atas karyanya sendiri, karena yang diinginkan hanya ingin menulis lagu dengan jujur. Popularitas membuatnya merasa terperangkap. Konser besar, tur tanpa henti, tekanan untuk mengulang kesuksesan. Di titik inilah, konflik batin mulai tumbuh. Kurt merasa musiknya disalahartikan. Sebagian penggemar melihat Nirvana sebagai simbol kemarahan kosong, bukan empati dan kejujuran. Bagi industri musik, ini adalah kemenangan. Namun bagi Kurt Cobain, ini adalah awal konflik. Ia merasa musiknya disederhanakan, dimaknai secara keliru, dan dijual sebagai produk. Nirvana berada di puncak dunia. Namun di saat yang sama, Kurt mulai tenggelam di dalam dirinya sendiri. Kurt Cobain vokal tentang isu sosial.
Ia mendukung feminisme, hak LGBTQ+, dan menentang rasisme. Ia sering menegaskan bahwa Nirvana bukan band untuk kebencian atau maskulinitas beracun. Beberapa kali, Kurt bahkan menolak penggemar yang salah memahami pesan lagunya. Namun di balik sikap idealis itu, Kurt mulai bergulat dengan konflik batin yang serius. Ia menderita depresi, nyeri perut kronis yang tak kunjung terdiagnosis dengan jelas, dan mulai bergantung pada heroin sebagai bentuk pelarian sekaligus penghilang rasa sakit. Tekanan semakin besar ketika hubungannya dengan Courtney Love terus menjadi konsumsi media. Tahun 1993, Nirvana merilis album ketiga mereka, In Utero. Album ini lahir sebagai reaksi langsung atas kesuksesan Nevermind, yang terasa terlalu besar dan menekan. Untuk album ini, Kurt memilih Steve Albini sebagai produser. Albini dikenal dengan pendekatan rekaman yang kasar, minim polesan, dan jauh dari standar radio mainstream. Keputusan ini disengaja. Kurt ingin menarik garis tegas antara kejujuran artistik dan tuntutan industri. In Utero membicarakan tema-tema yang jauh lebih gelap. Rasa sakit fisik, kerapuhan mental, ketubuhan, dan kelelahan emosional. Lagu seperti Heart-Shaped Box mencerminkan hubungan yang penuh konflik. Rape Me menjadi pernyataan keras terhadap kekerasan dan kontrol. Sementara All Apologies terdengar seperti pengakuan lelah seseorang yang terlalu lama berusaha memenuhi ekspektasi. Album ini menuai kontroversi. Label khawatir suaranya terlalu ekstrem. Beberapa lagu hampir diubah agar lebih ramah pasar. Namun Kurt bertahan. Meski tidak sekomersial Nevermind, In Utero mendapat pujian luas dari kritikus dan dianggap sebagai karya paling jujur Nirvana. Namun secara personal, Kurt berada di titik paling rapuh. Tur panjang terasa menyesakan. Setiap panggung bukan lagi pelarian, melainkan beban. In Utero menjadi album terakhir Nirvana yang dirilis semasa hidup Kurt Cobain. Bukan hanya penutup era, melainkan tanda bahwa pertarungan batin semakin sulit dimenangkan Kurt Cobain bersama Nirvana. Setelah In Utero, Nirvana berada di titik yang paradoksal. Secara artistik mereka jujur, secara karier mereka berada di puncak. Album Nevermind telah terjual lebih dari 30 juta kopi di seluruh dunia, menjadikannya salah satu album rock paling berpengaruh sepanjang sejarah. Smells Like Teen Spirit tidak hanya menjadi lagu hit, melainkan simbol perubahan budaya. Lagu ini mengakhiri dominasi glam rock dan membuka pintu bagi musik alternatif untuk masuk ke arus utama. Nirvana memenangkan berbagai penghargaan, termasuk American Music Award, dan secara konsisten masuk daftar band paling berpengaruh versi Rolling Stone. Penampilan MTV Unplugged in New York tahun 1993 menjadi tonggak penting. Alih-alih menampilkan distorsi dan teriakan, Kurt memperlihatkan sisi rapuh dan manusiawi. Penampilan ini membuktikan bahwa Nirvana bukan sekadar band bising, melainkan band dengan kedalaman emosional. Pengaruh Nirvana menjalar kemana-mana. Band seperti Foo Fighters, Radiohead, Muse, hingga generasi indie dan alternatif rock mengakui jejak Nirvana dalam musik mereka. Namun, puncak karier tidak pernah sejalan dengan ketenangan batin Kurt. Tur dunia terasa melelahkan. Popularitas membuatnya merasa terjebak. Ia mulai kehilangan kendali atas citra dan karyanya sendiri. Ketergantungan terhadap heroin semakin parah. Kurt beberapa kali keluar masuk rehabilitasi. Pada awal 1994, Kurt mengalami overdosis di Roma. Insiden ini menjadi pertanda bahwa kondisinya semakin memburuk. Ia merasa terjebak antara ekspektasi dunia dan kehampaan batin. Beberapa minggu setelahnya, Kurt melarikan diri dari pusat rehabilitasi. Ia kembali ke Seattle dalam kondisi mental yang rapuh. Tanggal 5 April 1994, Kurt Cobain mengakhiri hidupnya di usia 27 tahun. Surat terakhirnya menyebutkan kehilangan gairah terhadap musik dan kehidupan. Kurt Cobain meninggalkan dunia terlalu cepat, namun pengaruhnya tak pernah benar-benar pergi. Nirvana mengubah arah musik rock. Mereka membuka jalan bagi kejujuran emosional,
Tanpa topeng dan tanpa kepura-puraan, Kurt bukan pahlawan. Ia manusia rapuh. Dan mungkin justru karena itu, ceritanya terus hidup.